Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangemart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Rangemart. Baik para pelaku usaha, kreator, inovator, ya, penemu, inventor, pencipta, dimanapun Anda berada, segera lindungi aset intangible-nya, yaitu kekayaan intelektualnya. Apakah itu dia cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak situs terpadu, ataupun rahasia dagang, karena itu aset intangible yang memiliki nilai ekonomis. Nggak mau kan nanti kekayaan intelektualnya diambil oleh orang lain lebih dulu, ya, asik-asik berdagang, kemudian nanti pihak lain mendaftarkan lebih dulu, sedangkan merek kita sudah memiliki reputasi, sudah memiliki konsumen, tapi belum daftar. Nah, oleh karenanya supaya tidak terjadi kerugian, segera lindungi kekayaan intelektualnya, ya. Contoh misalnya merek dagangnya harus cepat-cepat, karena prinsip daftar merek itu first to file di Indonesia. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu yang akan diproses dan akan diberi jika disetujui untuk didaftar. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemart, ya. YouTube Rangemart Co ID yang setia selalu mengikuti, ya, informasi tentang perlindungan kekayaan intelektual di YouTube akun Rangemart Co ID. Kita bacakan dari akun KOD4244, ya. Pertanyaannya, jadi misal seperti usaha ibu di atas, nih dia setelah melihat konten kita, ya, apakah logo lembaga usahanya dan produk batik, produk busana muslim harus didaftarkan semua? Logo lembaganya UMK, logo batik, dan logo busana muslim. Baik, ya, pertanyaannya, jika mereknya ada 3, ya, 1 logo untuk dilekatkan pada lembaganya UMK-nya, kemudian 1 logo dilekatkan pada produk batiknya, apakah dia kain batik atau pakaian batik. Yang ketiga, logo yang dilekatkan pada busana muslim, ya, pakaian, maka harus dilindungi ketiganya. Jika logonya berbeda-beda, ya, masing-masing logo ini berbeda-beda, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, susunan warna, maupun bunyi ucapan. Nah, jadi harus didaftarkan ketiganya jika ingin mendapatkan perlindungan. Nah, lalu bagaimana jika satu logo dipakai untuk nama lembaga OMK-nya juga, kemudian untuk batiknya juga sama, kemudian untuk busana muslimnya sama? Maka harus didaftarkan semua jenis barang atau jasa yang kita perdagangkan, begitu. Nah, kenapa pendaftaran merek itu harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang disesuaikan dengan kelas barang atau jasa? Nah, kelas ini akan menentukan biaya PNBP yang kita setorkan ke negara untuk pendaftaran merek, baik itu pemohon mereknya umum atau pemohon merek UMKM. Nah, contoh misalnya, ya, mereknya Rangemart, ya, mereknya Rangemart. Rangemart kata plus ada logonya, ya. Kemudian merek Rangemart ini dipakai untuk nama lembaga UMK-nya, ya, jasa pendampingan UMKM. Nah, kita harus cek jasa pendampingan UMKM itu berada di kelas berapa. Di mana ngeceknya? Di sistem klasifikasi merek, ya. Dicek di situ, silakan diketik UMKM, nanti muncul kelas berapa, ya. Nah, kemudian logo Rangemart yang sama yang dilekatkan pada lembaga UMKM juga digunakan sebagai merek untuk pakaian batik. Nah, dicek pakaian batik berada di kelas berapa. Pakaian batik berada di kelas 25. Kemudian logo Rangemart juga yang sama juga dipakai untuk nama dagang produk busana muslim. Nah, busana muslim berada di kelas 25. Nah, katakanlah untuk usaha pendamping UMKM di kelas 41, ya. Nah, maka kita harus mendaftarkan logo Rangemart 1 yang dipakai ketiganya tadi di 2 kelas dan kelas 25 untuk pakaian batik dan busana muslim. Jadi barang pakaian batik dan busana muslim itu berada di dalam satu kelas, ya, kelas, kecuali kain batik. Beda, ya, kain batik itu berada di kelas 24, begitu. Nah, begitu cara melindunginya, ya. Kalau misalnya nggak mau lindungi hanya satu saja di lembaga UMK-nya, bagaimana? Ya, silakan saja, boleh saja. Namun, ya, untuk logo yang dipakai pada pakaian batik dan busana muslim tidak mendapatkan perlindungan. Yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan merek
dan barang atau jasa yang dimohonkan. Nah, oleh karenanya jika ingin mendapatkan perlindungan ke semuanya, maka didaftarkan ke semua logonya. Begitu ya, ke semua logonya harus sama dengan yang kita pakai, dengan yang kita mohonkan, karena nanti di dalam sertifikat itu terbit logo yang kita mohonkan yang merupakan hak eksklusif merek kita yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Demikian ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.